Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Bahkan terlebih dari itu kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami, kuasailah hati kami. Engkau yang memampukan kami selama beberapa waktu ke depan untuk fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu yang perlu kami hidupi dan kami perlu lakukan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang menguatkan, yang menghibur kami, menegur kami, menyatakan kebenaran kepada kami. Untuk itu sangat berharga bagi kami dan itu mengubahkan kelakuan kami untuk menjadi lebih baik. Untuk itu kami memohon Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga firman-Mu kami boleh dengar, kami boleh pahami dan kami hidupi dan lakukan dalam keseharian kami. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas, Engkau mampukan, Engkau layakkan sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami dengan jelas pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan pagi hari ini, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kita, yang diambil dari atau dasar renungannya terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada
pada Alkitab ini. Yang terkenal dengan nama Enuma Elis. Kalau kita baca dalam bukunya Tremper Longman itu ada menarik sekali. Nah, menurut kisah ini manusia itu diciptakan dari apa? Dari darah dewa yang kalah perang. Nah, kemudian darah dewa itu dicabik dan kemudian dijadikan manusia. Dan tujuannya apa? Manusia ini kemudian diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk menjadi budak. Untuk menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan untuk para dewa-dewa itu. Jadi manusia itu gak punya nilai. Manusia itu hanya berguna ketika dia berguna bagi dewa itu. Dan di Mesir kuno juga pemikirannya persis sama bekasih Tuhan. Rakyat biasa itu hanya alat, hanya budak untuk membangun piramid pada saat itu. Dan itu bukan hanya sejarah bekasih Tuhan. Itu juga cerminan kita hari ini. Ribuan tahun lalu percaya bahwa nilai seseorang itu ditentukan oleh kegunaannya. Kita berguna, maka kita berharga. Kita tidak berguna, maka kita bisa dianggap sampah, kasih Tuhan. Nah, di tengah dunia yang seperti itulah kemudian Allah berbicara. Dan kita lihat ayat 26 dikatakan, di situ ada sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat di bagian-bagian sebelumnya, kasih Tuhan, waktu Allah menciptakan matahari, dia hanya bilang, jadilah terang. Selesai, jadilah terang. Waktu menciptakan laut, jadilah. Selesai dan terjadi. Waktu menciptakan binatang, jadilah. Selesai dan terjadi. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia. Ada jeda di sini, baik kasih Tuhan. Ada perundingan, ada kata kita di sana. Nah, kata kita di sana itu mengacu kepada apa? Itu adalah momen-momen di mana Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berunding untuk merancang, untuk menciptakan manusia. Jadi manusia ini melebihi daripada ciptaan-ciptaan yang sebelumnya, ciptaan lain. Ini adalah proyek istimewa, gitu ya. Dari seluruh kealahan. Lalu Allah berkata, menurut gambar dan rupa kita. Jadi setelah dirancang dikatakan menurut gambar dan rupa kita, apa artinya kasih Tuhan? Nah, kata gambar Allah di sana itu dipakai selem atau teslem gitu ya. Di dunia kuno kata ini mengandung makna yang khusus kasih Tuhan. Jadi ketika seorang raja menaklukkan wilayah yang baru kasih Tuhan, dia akan mendirikan patung di sana. Patung itu kemudian disebut gambar raja atau selem gitu ya. Fungsinya bukan hanya sekedar hiasan ketika patung itu ditaruh di sana. Tetapi patung itu adalah representasi mewakili daripada raja itu. Patung itu ingin mengatakan bahwa ini adalah daerah kekuasaan atau wilayah kekuasaan Raja si A begitu ya. Raja A hadir di sini. Otoritas raja berlaku di sini. Siapapun yang melihat kemudian patung itu, dia seperti melihat kehadiran daripada si raja itu. Oh iya, ini daerah kekuasaan raja. Raja Allah katakan. Dan Allah menggunakan kata yang sama persis untuk kita. Kita adalah gambar Allah. Kita adalah representasi, kita mewakili Allah. Kita adalah patung hidup dari Allah gitu, kasih Tuhan. Yang menyatakan apa? Menyatakan kehadiran Allah di dunia ini. Jadi waktu orang melihat kita, seharusnya mereka bisa melihat tentang seperti apa Allah itu sebenarnya. Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah itu adalah Allah yang kreatif. Allah itu adalah Allah yang adil, adalah Allah yang benar. Jadi itu dinyatakan kepada kita, kasih Tuhan. Bahkan kalau kita kembali lagi ke zaman kuno, kasih Tuhan, di seluruh dunia kuno siapa yang disebut gambar tadi? Kalau di dunia kuno yang disebut gambar gitu ya di sana itu biasanya hanya satu orang.
yaitu raja. Di Mesir hanya Firaun yang disebut anak dewa, gambar dewa. Rakyat biasa siapa? Kalau rakyat biasa mereka anggap itu sesuatu yang nol atau kebetulan. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dikatakan tidak. Ini tidak hanya berbicara tentang raja. Setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, ini mengubahkan sebenarnya pemahaman tatanan kuno Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Petani yang membajak sawah, yang berkecucuran keringatnya, dia adalah gambar dan rupa Allah. Sama seperti tuannya, seorang budak juga dia adalah gambar dan rupa Allah. Perempuan yang dianggap setengah manusia pada masa itu, dia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau kita lihat di ayat 17, di ayat 27, laki-laki dan perempuan itu diciptakannya mereka. Jadi tidak ada gambar Allah kelas 1 dan gambar Allah kelas 2. Tidak ada yang lebih berharga atau kurang berharga berdasarkan jenis kelamin, suku, status, ataupun pendidikan. Apa artinya hari ini bagi kita kasih Tuhan? Artinya Bapak kasih Tuhan, nilai kita tidak ditentukan oleh pekerjaan kita. Kita mungkin adalah seorang CEO, kita mungkin adalah seorang tukang sapu, seorang pedagang, tetapi martabat kita, nilainya sama di hadapan Allah. Nilai kita tidak pernah ditentukan dengan apa yang dikatakan orang. Baik kasih Tuhan, dunia ini orang mungkin bisa meremehkan kita, orang mungkin bisa menghina kita dengan segala kapasitas dan kekurangan kita. Orang mungkin bisa melupakan kita, baik kasih Tuhan. Tapi mereka gak punya kuasa untuk mengubah kita siapa kita di hadapan Tuhan. Nilai kita tidak ditentukan oleh produktivitas kita. Kita boleh berada di puncak karir kita. Kita boleh sedang terbaring sakit dan tidak melakukan apa-apa. Martabat kita adalah apa? Kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan martabat itu bukanlah sesuatu yang kita raih di sana. Martabat itu adalah pemberian Allah. Dan Allah merancang kita dengan penuh apa? Kesengajaan. Sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita membuktikan apapun, sebelum kita berhasil atau gagal dalam apapun, kita adalah gambar dan rupa Allah. Itu adalah identitas kita yang sejati, kasih Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Nah, kasih Tuhan, tapi sebelum kita jauh melangkah, kasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita pahami. Waktu kita baca firman Tuhan ini, dalam Kejadian 1, ini adalah kejadian sebelum manusia jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah itu masih utuh. Manusia tidak ada rasa malu, tidak ada keegoisan, tidak ada kebencian. Dia betul-betul menggambarkan gambar dan rupa Allah, mewakili Allah, semua sempurna bagi Tuhan. Dan dikatakan di sana rancangan Allah itu sungguh baik adanya. Dan memang benar-benar baik pada saat itu. Manusia mewakili, manusia berelasi, menggambarkan Allah yang berelasi. Manusia saling mengasihi, menggambarkan Allah yang saling mengasihi. Manusia adil, menggambarkan Allah yang adil. Tapi Bapak kasih Tuhan, kalau kita baca, hidup kita hari ini tidak sepertinya menggambarkan hal seperti itu. Kenapa? Kita bukan lagi sebagai manusia yang utuh, melainkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dalam Kejadian 3 digambarkan bagaimana Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Gambar itu mungkin masih ada, tetapi tidak memantulkan, mencerminkan Allah lah yang sejati lagi. Tidak utuh seperti yang seharusnya. Gambar itu sudah rusak, gambar itu sudah terdistorsi sejak Adam jatuh dalam dosa. Dan inilah yang membuat kita
membutuhkan Kristus, Bapak kasih Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristuslah satu-satunya yang sekarang menjadi gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Dia adalah gambar Allah dan rupa Allah yang mewakili Allah. Dan kita melihat di dalam Kristus dia begitu sempurna. Dia tidak iri hati, dia tidak pernah menyakiti, dia tidak pernah memilih kegelapan. Dan dia datang untuk memulihkan gambar dan rupa Allah itu, kasih Tuhan. Nah untuk itu kita perlu datang kepadanya. Sehingga gambar dan rupa Allah yang rusak, yang terdistorsi di dalam diri kita, dipulihkan oleh Kristus. Sehingga kita bisa kembali memancarkan gambar dan rupa Allah yang sejati itu. Dan melalui Roh Kudusnya, gambar dan rupa Allah itu terus dipulihkan, terus dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Ada seorang wanita itu tanpa sengaja membuang cincinnya yang berharga. Cincin itu merupakan cincin berlian, itu berharga karena memang mahal, tetapi itu juga cincin warisan. Karena ada nilai sejarah, ada nilai keluarga di dalam. Nah kemudian ketika dia sadar bahwa itu sudah jatuh, dan kemudian dia panik, dia telepon sana sini dan dia ingat kayaknya udah jatuh di tong sampah di situ. Untungnya belum terjadi apa-apa, dia datang ke sana. Waktu dia datang ke sana, dia masuk ke tong sampah, dia korek begitu ya. Bahkan tong sampah itu ya bau, menjijikan begitu ya, dia mengaduk-ngaduk sampai dia harus berhasil menemukan cincin itu. Orang-orang melihatnya, wah ini kayak orang gak waras begitu ya. Tapi dia gak peduli, karena baginya cincin itu berharga. Tapi kasih Tuhan itulah yang Allah kerjakan juga dalam hidup kita. Allah pada mulanya menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Itu adalah martabat kita. Tetapi kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan Allah tetap menganggap itu berharga. Dengan apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia masuk ke dalam maut. Dia naik ke atas salib, boleh kasih Tuhan, untuk menebus kita. Sehingga kita mengalami pemulihan di dalam Dia, kasih Tuhan. Dia masuk dalam kekotoran dunia ini. Mencari kita. Karena baginya kita berharga. Dan berharganya kita itu terlihat dari karya penebusan Kristus. Bukankah kita sadari bahwa apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih berharga dari apapun. Jauh melebihi emas dan perak. Dia memberikan anaknya sendiri untuk menebus kita. Gambar dan rupa yang terdistorsi itu sehingga kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kita melanjut, Bapak kasih Tuhan. Mari kita berhenti sejenak. Kita diam. Mari kita tutup mata kita. Mari kita tutup mata kita, Bapak kasih Tuhan. Bayangkan Allah melihat kita dengan semua kegagalan-kegagalan kita. Dia melihat semua dosa-dosa kita. Dia melihat semua rasa malu kita. Dia melihat semua luka-luka yang kita sembunyikan dari orang lain. Dan Dia berkata hari ini kepada kita, kamu adalah gambar dan rupaku. Kamu sangat berharga. Dan aku menebus kamu dengan mengorbankan putraku yang tunggal bagi kamu. Dan gak ada yang bisa mengubah itu. Bapak kasih Tuhan, biarkanlah itu meresap jauh di dalam jiwa kita. Dan kita kini sungguh merasakan, iya, di hadapan Tuhan aku bernilai. Di hadapan Tuhan aku berharga. Ketika kita mungkin tergoda diremehkan oleh orang lain. Ketika kita mungkin tergoda untuk meremehkan diri kita sendiri.
Ketika kita mungkin tergoda untuk melihat diri kita berdasarkan prestasi kita. Lihatlah diri kita dari kacamata Tuhan. Bahwa kita bernilai, kita berharga, kita bermartabat di dalam Dia. Ada amin bagi kasih Tuhan? Apakah kita berharga di hadapan Tuhan? Amin ya kasih Tuhan. Biarlah itu menjadi satu keyakinan kita bagi kasih Tuhan. Hal yang kedua bagi kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk mengelola ciptaan dengan integritas. Nah sekarang kita masuk kepada pertanyaan kedua. Kalau saya ini adalah gambar dan rupa Allah, lalu untuk apa saya hidup? Apa yang saya harus lakukan dengan hidup saya? Lalu kasih Tuhan, dunia modern mungkin punya jawaban yang jelas. Kita hidup untuk sukses, kita hidup untuk jabatan, kita hidup untuk mengumpulkan kekayaan, kita hidup untuk menikmati sebanyak mungkin sebelum kita mati. Atau kalau kita mau lebih rohani, kita mungkin berpikir saya hidup untuk pergi ke surga. Dan semua yang saya lakukan di dunia ini bekerja, berkeluarga, berkarya hanyalah sementara yang tidak terlalu penting Bapak kasih Tuhan. Itu setengah benar Bapak kasih Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan dikatakan Allah memberkati mereka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka. Kita perhatikan di sana bahwa berkat datang lebih dulu, baru datang tugas. Ini sangat berbeda dengan cara dunia bekerja bukan? Dunia bilang kerja dulu baru dapat berkat. Buktikan dirimu dulu baru kamu dihargai. Hasilkan sesuatu dulu baru kamu bernilai. Tetapi Tuhan membalikan semuanya itu. Dia memberkati manusia terlebih dahulu. Dia menegaskan nilai kita terlebih dahulu. Baru dia memberikan tugas kepada kita. Mengapa ini penting bagi kasih Tuhan? Karena ini mengubah seluruh motivasi kita di dalam bekerja dan berkarya bagi kasih Tuhan. Kalau berkat datang setelah bekerja, maka kita bekerja untuk mendapatkan penerimaan. Kita akan bekerja dengan ketakutan. Kita mungkin akan bertanya bagaimana jika saya gagal? Bagaimana kalau saya tidak cukup baik? Tapi kalau berkat datang sebelum kerja, maka kita bekerja dengan posisi yang sudah diterima. Kita bukan lagi bekerja untuk membuktikan nilai kita, tetapi untuk mengekspresikan nilai yang sudah diberikan kepada kita. Jadi Tuhan sudah memberikan nilai. Tuhan sudah memberikan martabat dalam hidup kita. Dan berdasarkan martabat itu kita bekerja. Artinya kita tidak lagi bekerja berdasarkan untuk mencari penerimaan. Kita tidak bekerja untuk apa? Untuk kita ketakutan. Tetapi kita bekerja untuk apa? Untuk mengekspresikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Dan apa yang dikerjakan bagi kasih Tuhan? Ada dua hal di sini. Yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ini sering disebut sebagai mandat prokreatif. Allah memanggil manusia untuk memenuhi bumi dan membawa gambarnya. Setiap anak yang lahir adalah gambar baru. Setiap keluarga yang dibangun dalam komunitas harus mencerminkan Allah itu sendiri. Mencerminkan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi pernikahan, pengasuhan anak itu bukan lagi hanya sifatnya biologis, tetapi ini untuk merepresentasikan Allah di dunia ini. Untuk menunjukkan kemuliaan Allah melalui hidup kita, Bapak kasih Tuhan. Yang kedua, di sana ada mandat kultural. Taklukkan bumi dan berkuasalah atas segala binatang. Ini disebut mandat kultural atau mandat budaya. Kata taklukkan itu berarti membawa sesuatu di bawah kendali untuk tujuan yang produktif. Kata berkuasa itu menggambarkan pemerintahan seorang raja yang berkuasa, bukan seorang yang tiran, yang mengelola dengan sewenang-wenang.
Artinya apa kasih Tuhan? Allah memanggil manusia untuk mengembangkan potensi daripada ciptaannya. Mengolah tanah untuk pertanian, mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi-teknologi yang baru untuk membantu kehidupan, membangun peradaban, membangun kota, membangun bangsa, menciptakan seni, menciptakan musik. Semua ini adalah mandat Allah yang diberikan kepada manusia. Dan kalau kita lihat lagi, kita bandingkan dengan sudut pandang dunia kuno pada saat itu, dalam mitos Babilonia, manusia diciptakan untuk bekerja supaya dewa-dewa itu beristirahat. Kerja itu dianggap sebagai kutukan buat mereka. Kerja adalah beban yang dipaksakan gitu ya. Kerja adalah sesuatu yang ditanggung dengan sangat terpaksa. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini dalam Kejadian, kerja adalah kehormatan. Kerja itu terjadi sesudah diberkati, bahkan itu adalah berkat. Kerja adalah cara kita berpartisipasi sebagai apa? Untuk berkarya bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita lihat di ayat 29, 30 di sana dikatakan, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kalau di dunia kuno mereka mempersembahkan makanan kepada dewa. Kuil-kuil itu penuh dengan makanan untuk dewa-dewa. Tapi di sini di dalam firman Tuhan Allah memberikan makanan kepada manusia. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, justru dialah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Ini artinya apa kasih Tuhan? Bahwa Allah itu bukan hanya pencipta, dia menciptakan dan kemudian dia lalu pergi. Tetapi dia adalah Allah yang memelihara, yang menyediakan kebutuhan kita. Allah memanggil kita, dia memperlengkapi kita. Dan dikatakan di sana semuanya itu sungguh baik. Apa artinya Bapak kasih Tuhan bagi kita hari ini? Artinya Bapak kasih Tuhan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu punya nilai di mata Tuhan. Kita mungkin gak perlu jadi hamba Tuhan misalnya untuk melayani. Guru yang mengajar dengan jujur itu sudah menjalankan mandat Tuhan. Dokter atau perawat yang merawat pasien dengan penuh kasih sayang, bukan hanya tuntutan untuk mendapatkan uang, dia sedang menjalankan mandat Allah. Petani yang mengelola sawah dengan bijaksana, dia sedang menjalankan mandat Tuhan. Seorang pedagang yang berdagang dengan sungguh-sungguh, berdagang dengan baik, dengan penuh keramahan dan menampilkan Kristus dalam hidupnya. Dia sedang menjalankan mandat Tuhan. Pengusaha yang berbisnis dengan integritas sedang menjalankan mandat Tuhan. Jadi seluruh hidup kita sesungguhnya bekasih Tuhan adalah seluruh area di mana kita memuliakan Tuhan. Enggak ada yang sekuler. Oh iya, kalau saya datang ke gereja, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Saya sedang menyembah Tuhan, maka saya harus seperti malaikat. Tapi kalau saya ada di tempat pekerjaan saya, di toko saya, di tempat usaha saya, ini dunia sekuler, nggak ada Tuhan di sana. Saya mau bohong, saya mau marah, saya mau melakukan segala sesuatu. No, nggak apa-apa. Justru di tempat-tempat seperti itu kita harus seperti malaikat juga. Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah yang sudah ditebus. Dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, kasih Tuhan. Sesungguhnya kita sedang menjalankan mandat Tuhan. Sedang menyatakan gambar dan rupa Allah. Kita sedang merepresentasikan, mewakili Allah. Sehingga orang melihat, oh inilah gambar Allah yang sudah ditebus. Yang tidak terdistorsi lagi, kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa kasih Tuhan, Allah yang menciptakan kita, memanggil kita, memelihara kita, dan melihat hidup kita sebagai sesuatu yang sungguh amat baik.
Tapi kasih Tuhan, kalau kita jujur, kita sering gagal bukan menjalankan mandat ini. Adam dipanggil untuk mengelola alam, tetapi dia justru membiarkan ular, sibolis itu merusaknya. Kita dipanggil untuk memelihara alam, memelihara bumi. Kita seringkali mengeksploitasinya. Kita dipanggil untuk memerintah dengan bijaksana. Kita justru menindas sesama. Seringkali kerja-kerja kepercayaan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita, seringkali kita tidak menjalankannya sebagai mandat Tuhan. Seringkali itu kita menjadikannya sebagai apa? Sebagai ajang untuk mengontrol orang lain. Ajang untuk mungkin menjelekkan orang lain. Ajang untuk menampilkan diri. Kita gagal seringkali dalam mandat yang diberikan kepada kita. Tetapi bagi kasih Tuhan, Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Jikalau Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua ini berhasil. Adam yang pertama itu mungkin jatuh dalam dosa dan kemudian ada begitu banyak hal yang terjadi. Tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus, dia adalah Adam, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia melayani dengan baik. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, dia mengasihi, mencintai, melakukan tugasnya, bahkan tanggung jawabnya. Dia mengerjakan karya penebusan itu dengan begitu sempurna, bahkan dia sampai menanggung mati di atas kayu salib. Dan melaluinya kita kemudian diperbaharui bagi kasih Tuhan. Bagi kasih Tuhan, di abad pertengahan ada seseorang begitu ya, dia kemudian melihat ada tukang lagi bekerja. Nah ketika ditanya satu persatu kepada tukang itu, apa yang sedang kalian kerjakan? Tukang yang pertama menjawab dengan wajah yang kesal, dengan wajah yang lelah. Kamu gak lihat saya sedang kerjain apa? Ini saya lagi motong batu, pekerjaan yang melelahkan, panas, membosankan. Kalau bukan karena butuh uang, saya nggak akan ada di sini. Kemudian ketika ke orang yang kedua ditanya, kamu sedang apa? Tukang batu kedua menjawab, saya sedang membangun tembok. Ya, begitulah pekerjaan saya sehari-hari. Tapi ketika pertanyaan ke tukang batu yang ketiga ditanya, dia berkata begini, saya ini sedang membangun satu bagian yang akan menjadi katedral untuk Allah. Beberapa tahun dari sekarang ini, katedral ini nanti, ini menjadi tempat anak-anak untuk dibaptis. Tempat orang-orang akan beribadah. Orang-orang yang patah hati akan mencari penghiburan. Di sini orang-orang akan mendengarkan firman Tuhan. Di sini orang-orang akan beribadah kepada Tuhan. Dan setiap batu-batu yang saya angkat, yang saya taruh, itu adalah bagian daripada semuanya itu. 3 orang melakukan pekerjaan yang sama. Tapi hanya satu yang melihat bahwa pekerjaannya adalah bagian daripada mandat untuk memuliakan Allah. Bapak kasih Tuhan, manusia mungkin tidak melihat, tidak menghargai setiap pekerjaan kita. Tetapi Allah melihat apa yang manusia tidak lihat. Secara pikiran ingatlah bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak dilihat Tuhan. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak diawasi. Dan secara hati bagi kasih Tuhan, mari kita bangun kerinduan bahwa apapun yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Enggak ada area-area apa di dalam hidup kita itu bukan untuk Tuhan. Untuk itu apapun profesi kita, mari kita kerjakan bahwa ini untuk Tuhan. Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah memberikan nilai kepada saya,
maka segala pekerjaan saya, segala hal yang saya lakukan, saya kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin, boleh kasih Tuhan. Segala pekerjaan kita adalah untuk siapa? Untuk Tuhan, ya boleh kasih Tuhan. Tuhan memberikan mandat itu. Untuk itu mari kita muliakan Dia. Jadi berkasih Tuhan. Next. Jadi berkasih Tuhan, ada dua hal hari ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Siapa kita? Ini menunjukkan tentang seberapa berharganya kita. Siapa kita? Hari ini firman Tuhan sudah menjawab. Kita adalah ciptaan Allah yang berharga di matanya. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi gambar dan rupa itu rusak. Tetapi Dia tebus, Dia pulihkan di dalam Kristus Yesus. Itulah kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kemudian kasih Tuhan, kita dipanggil untuk hidup di dalam kemuliaan-Nya. Untuk itu mari kita menjalankan apa yang sudah Tuhan katakan hari ini. Hidup kita adalah hidup berharga dan kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan siapa kami di hadapan Tuhan. Di hadapan orang lain, mungkin penilaian-penilaian yang diberikan adalah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, posisi jabatan kami dan lain sebagainya. Dan seringkali mungkin kami mendapati diri kami tidak berharga ketika kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, martabat kami adalah kami diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Engkau. Mungkin gambar dan rupa Allah itu sudah rusak ketika Adam yang pertama jatuh di dalam dosa. Tetapi Engkau tidak membiarkan gambar dan rupa Allah itu rusak. Terus menerus Engkau mengutus anakmu, yaitu Yesus Kristus. Gambar dan rupa Allah yang dipulihkan dan kami juga dipulihkan. Itu menyatakan bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami ditebus dengan harga yang mahal. Dan biarlah karena kami sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang menolong kami untuk mengekspresikan itu di dalam segala pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan kerjakan. Kami melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kami, bukan lagi untuk mencari penerimaan, bukan lagi didasarkan kepada ketakutan terhadap kegagalan, tetapi didasarkan kami sudah menerima berkat dari Tuhan dan kami melakukan segala pekerjaan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dengan menyanyikan KPPK 166 salibnya yang hina, baitnya yang pertama saja.